do while nih, nama pun do, nama pun while, maksudnya buat dulu baru uji. Do while nih, nama pun do, nama pun while, maksudnya buat dulu baru uji. Nah, bezakan dengan while. Kalau while dia terus uji. Kalau do while buat dulu baru uji. Itu buat dulu do buat, while baru uji. Nah, begitu ya. Maksudnya sekurang-kurangnya program itu sekali dia akan limpas. Dia buat dulu program itu sekali, lepas itu di ujung itu dia akan uji. Nah, itu konsepnya ya, do while. Yang lainnya kamu baca sendiri, saya hanya melihat kepada sinteks ini dan carta alir. Oke, kita lihat sinteks ini. Kita blokkan dulu seperti biasa. Oke, ini blok, ini do, buat. Dia buat dulu kenyataan nih, ulangan nih. Oke, mana bloknya? Nih. Nah, ini dia punya blok. Yang ini boleh bersambung sana ya. Oke, log. Jadi dia buat dulu kenyataan berulang ini, baru dia uji. Kalau ini benar, maka dia akan naik balik. Ya. Kalau ini syarat loop while ini salah, maka dia terus keluar. Nah, begitu saja. Oke, lepas itu lihat carta alir, mula. Oke, nampak nih? Dia ke sini, dia buat dulu kenyataan berulang nih, lepas itu baru dia uji. Nah, antara dua. Oke, kalau ini benar, maka dia akan loop. Nah, beginilah, berpusing-pusing di sini. Ya. Tapi kalau dia salah, dia terus turun. Nampak? Maksudnya di sini dia akan buat sekali saja. Apabila salah, dia turun. Tapi apabila dia betul, dia akan naik. Paham semua? Oke, kita lihat contoh-contoh seterusnya. Oke, mari kita lihat contoh 43. Baiklah, kita lihat contoh 43. Oke, apakah output untuk kawalan ulangan yang berikut? Nah, ditanya output. Jadi seperti biasa, kita kena blok dulu ya. Do, sini blok dulu ya. Do, while. Lepas itu, program dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Jadi, kita pergi dari atas dulu ya. Nah, jumpa siapa? Pengikhtiaran. Kalau pengikhtiaran, apalah? Rem. Oke. Nah, siapa yang kita daftarkan? Si No. No menerima nilai 1. Nah, begitu. Lepas itu, do. Buat dulu. Oke, lepas itu nampak si system out print /n. Maksudnya ada baris baru selepas ini ya, selepas dia penghujung ini semikolon nih ya. Jadi apa nih? Mau buat apa ini? Output. Nah, oke, lepas itu lihat sini. No plus. No plus siapa? Apa yang berada dalam ingatan, dalam RAM. Jadi berapa pada masa 1? Nah, apa ini? Pembuka, penutup. Jadi maksudnya ini yang akan dicetak langsung ke dalam nih. Jadi tulislah apa itu? Darab 3 sama dengan. Oke. Lepas tuh nah, jumpa lagi. No berapa? 1 darab 3 berapa? 3. Nah, tulislah sini 3. Mbak. Lepas itu dia kemana? Dia no pada masa 1 tambah 1. Jadi 2 sudah kan, tambah. Nah, dimasukkan ke dalam no. Maksudnya nilai lama hilang. Mati sudah. Oke, tukar nilai baru. Jadi no sekarang bernilai 2. Nah, lepas itu diuji. Uji. No berapa? 2. Oke. Adakah 2 lebih kecil sama dengan 12? Masih betul kan? Betul kan? Memang 2 lebih kecil daripada 12. Nah, kemana dia? Dia akan naik ke do. Nah, sekarang proses yang sama diulang balik ini.
Oke, dia mau cetak apa? Nah, no berapa pada masa itu? 2. Maka dia tulis 2. Ini darab 3 sama dengan. Sampai di sini 2. 2 darab 3. Jadi berapa? 6 kan? Oke, maka saya tulis 6. Oke, ini sebenarnya slash n, maka dia turun sini. Oke, lepas itu dia kemana? Di sini. No berapa? 2 tambah 1 dimasukkan ke sini. Jadi no dalam rem sudah bertukar menjadi 3. Nah, oke, diuji lagi. Adakah 3 lebih kecil sama dengan 12? Betul kan? Kalau betul dia buat apa? Naik lagi ke 2. Nah, buat lagi. Nah, no berapa? No berapa? 3 darab dengan 3 sama dengan 3 darab dengan 3 berapa? Nah, berapa guys? Oke, jadi 9. Oke, lepas tuh dia kemana? Ke sini lagi, tambah lagi 1, tambah lagi 1, jadi no sudah jadi 4. Dan benda nih bergelung-gelung sampai 12. Jadi hasilnya nanti terus hasilnya nanti 12 darab 3. Nah, ini terakhir. Kenapa sampai 12? Sebab dia ada perkataan. Nah, sebab dia ada perkataan sama dengan. Maksudnya termasuk si 12 ini, dirinya sendiri. Ya, kamu teruskanlah itu. Sebab kalau saya teruskan sampai berpusing-pusing di situ, memang kelamaan kita dalam video nih. Kita pergi contoh lainnya. Oke, jadi ini adalah dia punya program yang paling lengkap lah, ya. Ada public class, ada static void main, ini yang lengkap lah. Oke, jika dibandingkan yang tadi ya, yang tadi, tapi sebenarnya sama ya, prosesnya adalah sama. Oke, kita akan bedah lagi contoh yang ke-44. Nah, kita baca dulu arahan. Jangan kau tidak baca arahan ini, nanti kau salah paham. Oke, tulis. Kalau kita baca arahan, pastikan kamu di kepala kamu tuh ada siapa? IPO. Kita kenal pasti apa inputnya, apa prosesnya, apa outputnya. IPO nih, kalau tidak tahu, ada yang kamu tidak tahu ya pelajar, pergi siri-siri sebelum ini. Saya sudah cakap berjela-jela di sana ya. Oke, ikuti channel ini dari step by step ya. Sebab kalau kamu ikuti step by step, insya Allah kamu akan kuasai pengatur caraan Java. Apabila kamu sudah menguasai pengatur caraan Java, senang sudah untuk kamu belajar pengatur caraan lain. Sebab basicnya kita mesti tahu satu bahasa, kasih pandai itu satu bahasa. Dia punya asas sama juga semua dengan bahasa yang lain, cuma bahasa yang berbeza ya. Oke, kita teruskan contoh ke-44. Tulis gelung kawalan ulangan do while. Ini tulisan pertama. Oke, yang akan meminta nomor integer. Nah, ini adalah input. Oke, lepas tuh daripada pengguna sebanyak 5 kali. Ini apa? Tulisan kedua, ini proses. Ya, sebanyak 5 kali sebelum memaparkan jumlah nomor yang telah dimasukkan. Ini papar, memapar, mempamer. Nah, sama. Memapar, mempamer, mencetak, itu sama. Itu adalah output. Oke? Kenal pasti sudah kan? Nah, kalau kamu buat IPO, sudah tentu kamu boleh buat program nih. Ya. Oke, jadi ini programnya. Oke, jadi kita tengoklah. Oke, kita selusuri program ini dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Oke, public class contoh ini variable. Oke, ini wajib hafal. Oke, nampak si double. Nah, ini pengisytiharan double. Jadi kita buatlah si rem. Oke, siapa yang didaftarkan? Daftar si no. Oke, lepas itu kita turun. Jumpa pula si double si sum. Nah, si sum nih. Oke, nah jumpa lagi si integer. Integer counter. Oke, counter. Nah, kamu tulis bagus-bagus ah. Jangan ikut saya nih.
Oke. Tapi si integer ini menerima nilai 1. Nah, kita masukkanlah 1 di sini dalam RAM memang. Oke. Nah, ini apa nih? Apa nih pelajar? Ini adalah bagi signal bahwa input akan dimasukkan menggunakan keyboard. Nah, oke. Jumpa Sidu. Buat dulu. Oke. Nah, sekarang ini barulah arahan untuk kita kena masukkan nilai. Jadi di sini saya serius kamu ya, yang ini. Ini no kan? No disediakan sebagai double. Oke, pastikan di sini double. Nah, jangan kamu tiada istilah double di sini, salah terus. Enggak termasuk data kamu tuh ya. Jadi pastikan ini double, next double. Jadi sama dengan pengisian si double. Sebab ruang kosong ini, si RAM ini hanya boleh masuk nomor double. Nomor double ini siapa? Nah, lihat seri 1. Ya, seri 1, seri 2, saya sudah beritahu. Kalau ruang ini, siapa si double, siapa si float. Nah, kamu lihat sana. Saya tidak mau terangkan sini. Ya. Jadi, sekarang nih, saya akan masukkan. Dia minta nih. Disuruh kita masukkan juga. Jadi, katakanlah saya masukkan 2. Tapi boleh saya masukkan 2? Tidak boleh. Sebab dia minta double. Jadi mesti ada titik perpuluhan. Jadi saya masukkanlah 2.0. Nah, contohlah. Oke. Sekarang saya sudah masukkan 2.0. Maka 2.0 ini akan masuk ke dalam no. No dalam RAM akan dapat nilai 2.0. Nah, oke. Lepas itu, nah, jumpa pula. Ini macam mana? Nah, ini saya sudah beritahu. Ya, saya sudah beritahu. Dia sama dengan sum tambah no. Nah, ini sama. Lepas ini saya tidak mau terang lagi ini barang. Ya, tidak mau sudah. Oke. Oke, seterusnya. Sum berapa? Sum tidak dalam RAM. Tiada. Oke. Jadi tambah no. No berapa? 2.0. Nah, jadi tiada tambah 2.0 akhirnya dimasukkan ke dalam sum. Maksudnya sum juga menerima nilai 2.0. Ya. Begitu. Oke, nah, si counter berapa dalam RAM? Berapa? 1 kan? Ada 1 tambah 1, maka counter menerima nilai 2 kan? Maka dalam RAM pun berubah jadi apa? Jadi 2. Oke? Pas di kemana? Turun. Diuji 2 kan? Counter 2 kan? Nih dalam RAM. Oke, 2. Adakah 2 lebih kecil sama yang 5? Betul. Kalau betul dia kemana? Ini kan dia punya blok. Nah, dia naik lagi atas balik. Oke, lepas tuh dia naik balik. Oke, apabila dia naik balik, dia akan buat benda yang sama ya. Apa yang dia buat? Oke, yang ini kita kasih kosong saya padam dulu. Kasih kosong balik. Nah, beginilah. Kasih padam di sini, tapi di RAM jangan padam. So itulah pentingnya RAM ya. Oke. Dia minta kita masukkan nomor menggunakan keyboard. Oke, kali ini saya memasukkan berapa? Saya memasukkan 3.2. Nah, oke, sekarang apa terjadi? Dia akan masukkan ke dalam no. Jadi no yang dulunya 2.0 akan sudah tukar menjadi 3.2. Nah, oke. Lepas itu dia akan tambah no tambah dengan sum. Sum berapa? 2.0. Jadi berlaku penambahan 3.2 tambah dengan 2.0 jadi 5.2. Jadi dimasukkan ke dalam sum. Sum menerima nilai 5.2. Ya, 5.2. Ini ya nilai baru sum. Oke. Lepas itu counter juga
menerima penambahan 1. Nampak nih counter berapa? 2. Oke, tambah 1. Jadi 3 sudah kan? Jadi counter pun sudah berubah nilai, yaitu 3. Oke, diempukkan ke sini ya. Nah, counter berapa tuh counter? 3. Adakah 3 lebih kecil sama dengan 5? Masih betul ini gelung. Oke, masih betul. Jadi dia naik lagi ke atas. Dia buat lagi, minta lagi nomor. Oke, saya masukkan 1.1. Kenapa makin kecil nomor? Supaya senang mengira. Yang penting kamu tahu gelungnya. Senang saya kira. Tak payah pakai kalkulator. Oke, kita ulang lagi benda yang sama. Saya sudah masukkan 1.1, maka dimasukkan ke dalam nom. Maka nom daripada 3.2 tadi sudah menjadi 1.1. Oke, sampai di sini sum tambah dengan nom. Nom berapa? Tadi ini kan yang tadi 5.2 si sum, nilai sum. Nah, ditambah sinom 1.1. Jadi berapa? 3.6. Jadi dimasukkan ke dalam sum. Oke. Nah, apabila dimasukkan ke dalam sum, maka sum yang baru saya padam supaya nampak. Oke, apa nilai baru yang pada sum? 6.3. Jadi saya tulis balik sini 6.3. Oke. Lepas itu apa jadi? Sisa menerima nilai baru yaitu 6.3. Lepas itu dia kemana? Di counter bertukar lagi nomor jadi 4 sudah. Jadi ditanya lagi, adakah 4 lebih kecil sama dengan 5? Iya. Kalau iya, benar. Kalau benar, buat lagi. Dia naik, buat lagi. Nah, jadi kali ini saya masukkan 0.5. Makin kecil pula. Iyalah, biasalah. Oke, lepas tuh apa di sini? Dia mau nom. Siapa sih nom? Pada masa itu ini ya, hilang sudah. 0.5 sudah. 0.5 ditambah dengan si sum. Sum berapa? 6.3 kan? Jadi saya tambahlah 0.5. Oke, jadi ditambah. Jadi 8.6. Nah, 6.8. Nah, gitu. Oke, lepas itu counter menerima nilai 1. Jadi counter sudah saya simpan sini ya, 5. Oke, 5. Oke, jadi diuji lah. Diuji ya. Nah, ini perhatikan betul-betul ya. Perhatikan. Ini adakah 5? Ya, ingat counter 5 lebih kecil sama dengan 5, maksudnya lebih kecil termasuk 5, sama dengan ini maksudnya termasuk dirinya. Diri siapa? Diri si 5 ini. Sama kah? 5 lebih kecil sama dengan 5. Iya, sama. Ya, masih betul. Maka apabila masih betul, dia akan naik ke atas. Nah, masuk lagi data. Saya masukkan 0.2. Nah, makin kecil. Oke, lepas itu ditambahlah di sini. Oke, nom sekarang ini bernilai 0.2. Oke, 0.2 ya. 0.2. Nah, jadi dia mau apa? Tambahlah 0.2. Jadi apa? Jadi 7.0. Oke. Jadi si sum nih yang ini ya menerima nilai baru 7.0. Oke. Lepas itu si counter, apa si counter buat? Tambah 1. Yang tadi 5 kan sudah jadi 6. Oke, pas itu diuji. Oke, berapa si counter? Counter 6. Nah, ini kali inilah. Adakah 6 lebih kecil sama dengan 5? Salah kan? Adakah dia naik? Tidak, dia akan terus keluar daripada blok do while nih. Apa yang dia jumpa? Nah, nampak nih. Jadi yang dia jumpa ialah disuruh print out /n. Nah, 4 nih buka dulu pembuka kata, penutup kata. Apa dia kita suruh di output Ini di output. Oke. Ini output juga, tetapi yang kita keyboard, yang kita isi menggunakan keyboard ya. Ini kira output lah nih. Oke. Nah, tak apalah saya tulis balik bah.
kira inilah ini pun keluar juga ya sebagai output, tetapi dia tidak minta cetak. Ini yang kita isikan menggunakan keyboard tadi. Oke, jadi inilah output yang sebenarnya, yaitu the total is. Nah, sampai is. Bila sum nih ada tambah, maksudnya dia akan lihat apa yang ada dalam RAM yang ini. Nah, nilai akhir jadi 7.0. Jadi inilah hasil program di sini. Ini kenapa 3.1.0? Sebab dia inputkan 6, 7, 8. Nah, ini ya, ini. Nah, dia inputkan integer. Jadi kalau saya terangkan ini, nanti kamu keliru. Tapi ini kan integer. Nah, sebab itulah saya bagi contoh lain. Kalau ini boleh diinputkan juga, tapi sebenarnya mesti ada titik kosong. Oke, simpan titik kosong di sini. Nah, baru kamu kenal double. Tapi sebenarnya kalau ikut, nah ini advance sudah nih, bonus. Kalaupun kamu masukkan 6 katakan, kalau disediakan double, sebenarnya dalam sistem otomatis dia akan simpan begini. Dia akan titikkan. Nah, tapi saya kurang galakkan lagi lah. Kamu buat pikiran advance. Nantilah dulu. Oke, ikut saja apa yang ini betul lah, tidak salah. Buku teks tidak salah ya, ini betul. Ya. Cuma sekarang ini saya bagi contoh lain, input pun berbeda. Baiklah, kita ke contoh 45. Oke, kita cari dulu. Kita baca dulu apa soal ini mau. Ya. Sebuah aplikasi menerima 2 input. Oke, apabila kamu ingat ya, ini pelajar ya, serius. Apabila kamu membaca benda nih, ya, soalan, kamu pastikan IPO, input proses output ya. Yang mana satu output, yang mana satu proses, yang mana satu dia punya input. Jadi bila ada perkataan menerima, oke, maka dia merujuk kepada si input ya, 2 nomor. Dia mau 2 nomor saja nih, 2 nomor integer, berjenis integer. Oke, daripada pengguna dan memaparkan. Nah, apa yang dipaparkan? Si output kan perbedaan 2 nomor tersebut. Nah, paham ya? Oke, selepas itu aplikasi akan bertanya kepada pengguna jika, ini syarat nih, si proses sudah ingin mengulanginya. Oke, maka pengguna memasukkan perkataan iya. Nah, kalau iya, maksudnya dia akan ulanglah. Oke, jika ingin mengulanginya. Atau lain-lain. Jika tidak, kalau tidak mau mengulanginya, maka janganlah kasih masuk kata iya. Lain-lain perkataan. Tidak mau, no. Nah, selain daripada iya, ya. Jika ingin mengulanginya, atau lain-lain jika tidak mau mengulanginya. Nah, ya. Oke, tuliskan atur cara Java untuk aplikasi ini. Jadi kita tak payah susah-susah tulis, sudah disediakan nih. Kita di sini peringkat baca dulu. Ya, belajar dulu daripada sisi yang lepas. Kita sudah rungkai ya. Nah, nanti selepas bab pengulangan nih, kita akan ada lagi tajuk yang memang untuk latihannya, untuk latihan mewakili semua tentang bab unit kawalan ya, daripada if-nya, else-nya, ke for, ke while, do while. Nah, itu ya, ikuti seterusnya. Oke, untuk video ini kita fokus dulu kepada while, dapatkan ilmu dulu ya. Oke, seperti biasa, nampak saja atur cara seperti ini. Jangan panik ya, tidak istilah panik ya. Kamu buat apa? Ikut SOP yang saya bagi, yaitu buat blok dulu. Blok yang paling dalam. Mana yang paling dalam? Blok ini maksudnya kurungannya. Berapa kurungan sini? 1, 2, 3. Yang paling dalam adalah si do. Oke. Nah, mana yang paling terdekat dengan dia? Ya, ini. Oke. Lepas itu, ini terdekat dengan dia adalah blok ini. Dan ini yang terdekat adalah blok ini. Oke. Sudah blok. Lepas itu kita dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan. Ini variable. Oke, turun bawah. Ini wajib. Nah,
Kita dompak ya pengisytiharan. Jadi kita buat apa? Kita buat si rem. Siapa yang mau diisytiharkan? Si input. Nah, input berjenis string ya, yang masuk dalam kotak memori ini hanya dalam bentuk string ya. Jangan ada input lain, tidak boleh. Nah, apa ini? Ini adalah signal untuk pengguna itu masukkan menggunakan keyboard. Nah, lepas tu integer 01. Jadi kita isytiharkan lagi 01. Nah, ada 02. Oke, 02. Oke, lepas tu buat dulu. Oke, nampak nih? Apa ini arahannya nih? 01 adalah berjenis integer, maka di sini next integer. Ya, jadi di output sebab dia minta kita masukkan nilai nih. Jadi integer, saya masukkan 2. Ya, untuk arahan ini saya masukkan 2. Jadi kita nampak kita masukkan 2 menggunakan keyboard, masuk 2. Jadi yang kita masukkan ini sebenarnya kemana? Kemana dia mau masuk lagi? Kemana diinputkan? Ke 01. Jadi 01 bernilai 2. Oke, lepas tu kita turun. Nah, dia minta lagi untuk 02. Jadi saya masukkan 4. Kenapa 2? Kenapa 4? Ya, suka-suka saya lah mau masukkan berapa. Kamu pun kalau buat program ini suka-suka mula mau masuk berapa. Yang penting dia berjenis integer. Jangan suka-suka juga. Lihat pengisytiharan dia. Nah, hanya nomor bulat integer ya. Jadi saya masukkan 4 untuk yang ini. Jadi nomor 4 ini akan dimasukkan ke dalam RAM, yaitu nom 2. Nom 2 sini. Nah, 4. Oke. Lepas itu dia turun. Oke, lepas itu nah dia jumpa nih system out. System.out.print/n. Nah, sampai di sini kita jumpa pembuka dan penutup, maka di output ada beza titik bertindih. Sampai di sini kita jumpa pola matematik maths.abs. Apa abs nih? Ini satu item yang baru ya. Oke, jadi saya memberitahu maths.abs nih maksudnya dia menolak nomor 2 siapa? Nomor 2 4 dia 4 tolak dengan 2. Jadi beza nomornya berapa? Dia akan menghasilkan beza ya, beza. Oke, jadi bezanya berapa? 2 tolak 4? 2 kan? Oke, dan itu akan dicetak di sini 2. Nah, begitu. Lepas tu, sistem out lagi. Nah, kita buka dulu. Mana? Ini kutip pembuka penutupnya mana? Sampai mana? Sampai sini. Nah, jadi kita cetaklah. Tulis sini. Type ya untuk apa? Untuk teruskan apa ini? Titik-titik. Nah, titik berapa titiknya? 2. Nah, 2 lah. Jangan kau kasih tinggal. Nanti output tuh akan salah kalau tidak ada 2 titik nih. Mesti sebiji ya, sebiji. Nah, sampai di sini input. Nah, tapi input tuh berjenis apa? String. Jadi di sini dia minta input itu berjenis string. Jadi di ujungnya ini skena nampak? Skena next. Kalau inti string maka di sini dot next. Kalau integer di sini next dot integer. Itu membezakan jenis data yang kita akan masukkan. Oke, seterusnya dia minta input kan. Oke, dia minta input sama dengan scan dot next. Nah, perhatikan ya, input nih jenis apa? String ya. Jadi yang masuk dalam ruangan RAM nih hanya berjenis string ya. Jangan salah tuh. Dan jadi ini katakanlah saya masukkan iya. Ya, saya masukkan iya, masuk ke dalam input. Maka dalam input ada iya. Sekarang diuji nih. While input berapa input? Ya. Nah, input ya. Adakah sama dengan ya? Sama kan? Maksudnya while ini benar.
Apabila benar, dia akan naik balik ke atas. Oke? Maka buat lagi benda yang sama sampailah kamu masukkan dia tidak. Oke, katakan ini kamu buat benda yang sama ya. Saya tidak mau ulang-ulang lagi, kamu ulanglah sendiri. Panjang nanti video sudah gitu ini. Ini pun kepanjangan sudah. Semua contoh kita sudah bincangkan. Oke, sekarang nih bila masuk sini, katakanlah kita masukkan tidak. Oke, padam dulu. Katakanlah di input nih kita masukkan tidak. Tidak. Jadi diuji. Adakah tidak sama dengan iya? Tidak sama sudah kan? Jadi dia akan keluar daripada gelo while ini turun ke sini. Nah, begitulah pengakhiran program. Ya. Jadi kesimpulannya di sini, kalau dia katakan iya, kamu inputkan di sini iya, maka dia akan ulang. Kalau kamu inputkan di sini tidak, maka dia tidak sama, maka dia akan keluar. Nah, begitulah. Jadi kamu kalau ikut contoh output nih, kamu gunakan juga data di output yang disediakan. Nah, kamu akan dapat benda yang sama ya. Kamu akan dapat benda yang sama. So, pelajar, oke, Posati, semuanya perbincangan tentang gelung while telah kita bincangkan semua yang berada dalam buku teks ini. Jadi diharap semua pelajar-pelajar dapat mengulang kaji buku teks itu. Jadi semua yang menonton video ini diharap berpuas hati ya dengan apa yang diterangkan. Kalau berpuas hati, tekan subscribe tuh untuk menyokong channel ini supaya saya lagi semangat, lagi berkembang ya untuk pelajar-pelajar. Untuk sains komputer, teruskan mengikuti siri-siri seterusnya, dan yang belum mengikuti siri-siri sebelum ini, pergi tengok dulu. Itu saja daripada saya akhiri. Assalamualaikum dan bye-bye.